Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya, NIM 210430667, berasal dari Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai hukum bisnis, dan sistem hukum yang ada di Indonesia. Berikut tampilannya. Topik utama dari materi ini ada 4. Yang pertama, pengertian hukum dan hukum bisnis. Yang kedua, masyarakat dan hukum. Yang ketiga, hukum. Dan yang keempat, subjek dan objek hukum. Pengertian hukum. Hukum adalah peraturan yang dibuat berupa norma dan sanksi dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya berbagai kekacauan. Pengertian hukum bisnis. Hukum bisnis adalah peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah yang dimaksudkan untuk mengatur, melindungi, dan mengawasi seluruh kegiatan bisnis. Yang kedua, hukum dan masyarakat. Hukum dan masyarakat memiliki keterkaitan yang sangat erat, yaitu hukum berfungsi untuk mencegah konflik antar masyarakat. Jika konflik tersebut terjadi, maka hukum adalah mediasi yang akan menghentikan konflik tersebut. Hal ini dikarenakan hukum memiliki 3 peran penting, yaitu yang pertama, hukum sebagai sarana interaksi sosial, sebagai sarana kontrol sosial, dan sebagai sarana untuk menciptakan keadaan tertentu. Intinya, hukum dimaksudkan untuk mengatur hubungan antar perilaku masyarakat dan antar hubungan masyarakat, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok. Yang ketiga, sistematika hukum. Sistem adalah perangkat unsur secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem hukum di Indonesia menganut sistem hukum negara Eropa, yaitu kontinental atau civil law. Hal ini dapat dilihat dari sejarah dan politik hukum, dan juga dalam pembentukan hukum yang berlaku di Indonesia dipengaruhi oleh hukum adat dan hukum Islam. Sumber hukum tertinggi negara termuat dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sumber hukum lainnya yaitu TAP MPR, UU atau Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksana lainnya, konvensi. Selanjutnya, poin terakhir yang kita bahas adalah subjek dan objek hukum. Subjek hukum adalah segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Subjek hukum adalah 2. Yang pertama, manusia. Manusia dikatakan subjek hukum, ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia. Yang kedua adalah badan hukum. Badan hukum merupakan suatu perkumpulan atau badan yang diciptakan oleh hukum karena dapat bertindak seperti manusia. Badan hukum terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, badan hukum publik, dibuat untuk kepentingan hukum publik, contohnya perda atau peraturan daerah. Badan hukum terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, badan hukum publik dibuat untuk kepentingan hukum publik, contohnya Pemda atau pemerintah daerah. Yang kedua, badan hukum perdata atau sipil, contohnya yayasan, koperasi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum. Objek hukum berupa benda, barang, atau hak yang memiliki nilai ekonomis. Objek hukum ada 2. Yang pertama, benda yang bersifat kebendaan, terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Yang kedua, benda yang bersifat tidak kebendaan, contohnya hak paten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.